Kamera jangan kamera. Maju lagi bang, sini bang, maju lagi bang, maju lagi bang, maju lagi pak. Kejauhan pak. Bang Dery. Kamera video. Iya emang lagi ngerekam gimana sih? Oh iya benar, jangan maju-maju. Kita buka. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 70 Pinsus PPK 2024 Jakarta Pusat atas nama terdakwa Harvey Muiz dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah ya. Sekarang penuntut umum akan membacakan surat dakwaannya, ya. Coba nanti didengarkan, ya. Baik yang mulia. Siap. Izin majelis sebelum kami sampai pada pembacaan dakwaan, apabila diperkenankan oleh majelis maupun disepakati dengan penasihat hukum, kami hanya membacakan dakwaan primer TPK-nya maupun TPPU-nya primer saja majelis. Untuk uraian subsidiarnya kami bacakan uraian unsur dan pasalnya saja. Itu ya. Terima kasih. Untuk terdakwa dan penasihat hukumnya ada permintaan dari JPU ya, bahwa yang dibacakan adalah yang primer ya, untuk korupsi maupun untuk TPPU-nya. Siap yang mulia. Selanjutnya dibacakan pasalnya. Siap Tidak yang mulia. keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Oke, silakan penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDS 26-M-1-14-F-1 identitas terdakwa, nama lengkap Harvey Muiz, tempat lahir Ujung Pandang, umur 38 tahun, tanggal lahir 30 November 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal The Pakuan House, The Town House, F RT 03 RW 01, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1 Daikin University Melbourne. Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Maret sampai dengan sekarang. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Harvey Muiz yang mewakili PT Refine Bangkatin pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT Timah TBK di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51 Kota Pangkal Pinang dan di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Bangka Belitung nomor 10A Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Novotel Pangkal Pinang, di hotel dan restoran Sofia yang berada di Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, Hotel Borobudur Jakarta, Hotel Novotel Bangka Belitung, yaitu pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bangka Belitung yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA dan seterusnya tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Tamron alias Aon DKK, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Januari 2015 sampai dengan Maret 2019, Amir Syabana selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Mei 2018 sampai dengan November 2021 dan selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Juni 2020 sampai dengan November 2021, Rosbani selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019 sampai dengan Desember 2019, Bambang Gatot Aryono selaku Direktur Jenderal Minerba
Kementerian ESDM periode 2015 sampai dengan 2020, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan tahun 2021, Emil Emirda selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Alwin Abbas selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode April 2017 sampai dengan Februari 2020, Tamron alias Aun selaku Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Ahmad Abani selaku General Manager Operasional CV Venus Inti Perkasa dan General Manager Operasional PT Menara Cipta Mulia, Hasan Ci selaku Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa, Wan Yung alias Buyung selaku Pengepul Biji Timah atau Kolektor, Suwito Gunawan selaku Beneficial Owner PT Stanindo Inti Perkasa, MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa sejak tahun 2024. Kami lagi sejak tahun 2004. Robert Indarto selaku Direktur PT Sari Wiguna Bina Sentosa sejak tanggal 30 Desember 2019. Henry Lee selaku Beneficial Owner PT Tinindo Internusa. Fandi Lingga selaku Marketing PT Tinindo Internusa sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2018. Rosalina selaku Direktur, Rosalina selaku General Manager Operasional PT Tinindo Internusa sejak Januari 2017 sampai dengan tahun 2020. Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin sejak tahun 2018. Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin sejak tahun 2017, yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah dalam berkas penuntutan dalam berkas perkara terpisah secara melawan hukum, yaitu 1. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin mewakili PT Refine Bangkatin mengadakan pertemuan dengan Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alwin Abbas selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Abbas atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut, karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. 2. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Muiz sebesar $500 sampai dengan $750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikelola oleh terdakwa Harvey Muiz atas nama PT Refine Bangkatin. 3. Terdakwa Harvey Muiz menginisiasi kerjasama sewa alat processing untuk penglogaman PT Timah. Kami ulangi, untuk penglogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki competent person atau CP, antara lain CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk melakukan negosiasi dengan PT Timah terkait dengan sewa smelter swasta sehingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan atau feasibility study atau kajian yang memadai atau mendalam. 5. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa menyepakati dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja atau SPK di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah Tbk.
terdakwa Harvey Muiz bersama dengan Suparta dan Reza Ardiasa selaku PT Reban Bakatin, Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Bina Sentosa, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Kwanjung alias Buyung, dan Hasanji alias Asin melalui CV Venus Inti Perkasa, Suwito Gunawan alias Awi dan Ebi Gunawan melalui PT Stanindo Perkasa, Henry Lee, Fandi Lingga, dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa, Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Bina Sentosa melakukan kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah dengan PT Timah TPK yang tidak tertuang dalam RKAP PT Timah TPK maupun RKAP 5 Smelter beserta perusahaan afiliasinya dengan cara melakukan pembelian biji timah yang berasal dari penambangan ilegal dalam wilayah PT Timah TPK, dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Suranto Wibowo, Rusbani, dan Armil Syabana yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022, serta Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memberikan persetujuan revisi RKAP kepada PT Timah TPK tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai dan mendalam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah TPK berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. 7. Terdakwa Harvey Muiz bersama dengan Mokhtar Riza Paliwita Brani, Emil Emida, dan Awin Abar menyepakati harga sewa peralatan processing pengelogaman sebesar $4.000 per ton untuk PT RBT dan $3.700 per ton untuk 4 smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa tanpa kajian atau feasibility study dengan kajian yang dibuat tanggal mundur. 8. Terdakwa Harvey Muiz melalui Helena selaku pemilik Quantum Skyline Exchange menerima biaya pengamanan dari perusahaan smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Harvey Muiz. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan 1. Pasal 124 ayat 3, Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Pasal 2 ayat 1 huruf A, B, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 3. Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 97 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Pasal 13 ayat 2, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 34, Pasal 35 ayat 1 huruf A, D, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri SDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pasal 54 ayat 1, Pasal 55 ayat 1 ayat 2 dan ayat 5, Pasal 56 huruf B, D, E, G, I, dan J. Pasal 70 ayat Pasal 70 huruf A, Pasal 71 huruf D, H, D, T, D, H, dan J. Pasal 82 ayat 6 Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.